Oke, saudara semuanya, kita langsung akan mendengarkan tauji tarhib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan bersama dengan Ustadz Hanan Bub. Insyaallah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan tauji dari beliau. Nanti bisa sambil di-sharekan link bagikan di bawah kolom Facebooknya masing-masing agar lebih banyak orang yang bisa mendengarkan tauji dari kegiatan pada pagi hari ini. Insyaallah itu nanti maksimal sampai 1 jam ke depan kita akan mendengarkan tauji dari beliau. Kepada Ustadz Hanan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Seluruh keluarga besar Ar-Ruhul Jadid yang dimuliakan Allah, para ustadz, ustadzah, para bapak, ibu, wali murid, serta anak-anakku semua yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bermuwajahah di medsos dalam rangka tarhib Ramadan. Mudah-mudahan situasi saat ini di mana kita semua umat Islam, umat-umat yang lain, seluruh bangsa dan negara sedang menghadapi wabah. Namun ujian cobaan yang datang dari Allah ini mudah-mudahan tidak menyurutkan azam kita, tekad kita untuk menyambut kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, bagaimana mereka dengan gembiranya, dengan gegap gempitanya mereka itu menyambut kehadiran Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bagian dari menghidupkan sunnah beliau. Selawat dan salam mari kita aturkan pada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita menuju kehidupan terbaik. Insya Allah kalau kita senantiasa menghidupkan sunnah beliau, kita akan selamat bahagia dunia akhirat.
para ustadz semua yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu, wali murid, serta seluruh keluarga besar Aruful Jadid, yang mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Minimal ada 3. Bagaimana kita ini menyambut bulan Ramadan yang agung ini. Yang pertama adalah tasyihud tasawur, yaitu bagaimana kita ini menata cara pandang kita terhadap bulan Ramadan ini. Bagaimana kita memahami Ramadan ini sebagai bulan yang memang dikhususkan oleh Allah untuk kaum yang beriman. Sebagaimana Allah memanggilnya ketika memerintahkan ibadah puasa. Dengan cara pandang ini, dengan cara pandang yang benar, dengan sudut pandang yang benar, pas, mudah-mudahan kita menemukan apa dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan agar ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu benar-benar dapat menghantarkan kita menuju sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz-ustadzah, Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah. Jadi, kalau kita ingin mengetahui secara detail bagaimana kemudian kita ini bisa memahami maksud dan tujuan Allah itu memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah siam itu, maka mau tak mau kita harus membuka surat Al-Baqarah. Kita tahu dalam kitab Khawatir Qur'aniyah dijelaskan bahwa maksud diturunkannya surat Al-Baqarah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di periode Madaniyah, dari awal sampai akhir suratnya itu hanya ada beberapa ayat yang diturunkan di periode Makkiyah, namun secara keseluruhan disebut surat Madaniyah, dan ini merupakan surat terpanjang dan para ulama mengatakan Fatatul Quran, puncak dari Al-Quran, karena di dalam surat ini Allah menghendaki agar kita itu memahami hakikat penciptaan kita, maksud dan tujuan kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga kita ini layak menerima estafet kepemimpinan di muka bumi ini. Demikian pula dengan surat Al-Baqarah ini, surat yang di dalamnya itu diperintahkan ibadah-ibadah besar. Mulai dari bagaimana kita itu harus berbuat baik dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun, kita harus berbuat baik. Kemudian mulai dari bagaimana kita harus menegakkan hukum hudud, hukum mawaris, perdata, wasiat, baru kemudian diperintahkan puasa. Setelah itu, bagaimana kita ini harus berjihad fisabilillah. Kemudian diperintahkan berikutnya ibadah haji. Dan selanjutnya ditutup dengan sebuah perintah yang terkenal, bagaimana kita itu harus berislam, harus beragama dengan kafah, dengan sempurna. Jadi seluruh perintah ibadah besar itu ada dalam surat Al-Baqarah ini. Karena memang dengan surat ini Allah menghendaki agar kita itu benar-benar mewarisi kehidupan di muka bumi ini, mampu membangun peradaban sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun peradaban waktu itu di Makkah Al-Mukarramah.
Ustadz semua, Bapak, Ibu, wali murid, serta seluruh keluarga besar Ariful Jadid yang dirahmati Allah. Jadi ini karakter surat Al-Baqarah. Bukan perintah yang awal diperintahkan untuk membangun peradaban, tapi lebih dulu diperintahkan bagaimana menegakkan kebaikan. Bagaimana kemudian kita itu menegakkan hukum positif, hukum pidana. Bagaimana kita menegakkan hukum waris. Baru kemudian perintah puasa, perintah jihad, perintah haji, dan bagaimana kita seharusnya dalam memeluk agama Islam itu menjadi Islam yang sempurna. Dan masing-masing perintah ini nggak bisa berdiri sendiri, tapi satu kesatuan. Artinya ibadah puasa itu akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya yang dikehendaki, asalkan kehidupan dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu sudah memenuhi kriteria sebagaimana urutan-urutan perintah dalam surat Al-Baqarah. Ini. Nah, oleh karena itu kita harus memahaminya secara utuh. Ini termasuk bagian dari tasyahud, tasawur, menata cara pandang, menata sudut pandang bagaimana kita itu melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan yang agung ini. Ustadz-ustadz semua, Bapak, Ibu, wali murid, serta seluruh anak-anakku yang saya cintai, tasyahud tasawur termasuk diantaranya adalah memahami hakikat bagaimana ibadah puasa ini diturunkan, apa maksud dan tujuannya. Bapak, Ibu, Ustadz semua, seluruh keluarga besar Ariful Jadid. Jadi kalau kita memahami tujuan ibadah, maka tidak ada satupun ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu tidak bertujuan untuk bagaimana kita itu bisa kembali kepada Allah sewaktu-waktu itu, kembali seperti sedia kala, kembali seperti asal-usul kita. Jadi semua ibadah itu tujuan besarnya adalah membersihkan hati, jiwa, raga kita, agar bersih sebersih-bersihnya, sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita, maka kita pun dalam kondisi illa wa antum muslimun. Ini termasuk ibadah puasa yang 3 hari lagi akan kita laksanakan. Seluruh keluarga besar Ariful Jadid yang dirahmati Allah, kalau kita ini misalnya di dalam menghadap Allah, ketika Allah memanggil kita kembali, sewaktu-waktu itu, kita hanya bermodalkan ibadah yang biasa-biasa aja, ya sudah barang tentu nggak cukup. Nggak cukup. Kalau kita menghadap Allah itu hanya biasa-biasa aja. Dengan ibadah yang biasa-biasa aja. Maka butuh sebuah lompatan ibadah yang dahsyat, butuh kuantum ibadah, dengan ibadah yang sedikit, sebentar, tapi nilainya bisa luar biasa. Maka inilah salah satu maksud Allah itu memerintahkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan itu ada satu malam yang bernilai 1000 bulan? Lailatul Qadar. Nah, jika seandainya setiap kita melaksanakan ibadah puasa itu, kita ini mendapatkan Lailatul Qadar, maka mudah-mudahan dengan demikian ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah itu memang benar-benar sudah kita lalui, kita dapatkan. Bagaimana Allah memerintahkan kita itu melaksanakan ibadah puasa. Ini termasuk bagian penting dari tasyahud tasawur. Oleh karena itu,
seluruh keluarga besar Araful Jadid yang dirahmati Allah, mari kita nggak main-main. Mari kita fokus, konsentrasi, bahwa sesungguhnya hakikat dan makna serta inti dari ibadah puasa itu adalah bagaimana kita berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu hanya terjadi manakala kita itu serius dan bersungguh-sungguh selalu mengikuti sunnah Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Artinya kita nggak boleh tidak beritikaf, kita nggak boleh berpuasa tanpa melaksanakan itikaf, karena termasuk prasyarat kita mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah kita beritikaf. Ini bagian dari tasyahud tasyawur. Ustadz semua yang dirahmati Allah, Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku semua yang sangat saya cintai. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah husnul adab. Kita harus memperbaiki tata cara pelaksanaan ibadah puasa kita. Barangkali bisa sedikit kami ceritakan bahwa dulu di Indonesia ini, wabil khusus di Pulau Jawa, bahwa pelaksanaan ibadah puasa itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, para waliullah, para wali-wali yang telah berdakwah di tanah Jawa ini. Ada tradisi bahwa sebelum memasuki ibadah puasa itu, para wali ini mengajari agar kita itu senantiasa saling memberi restu, doa restu. Ini, di mana doa restu itu ada 3 muatan sebenarnya, yaitu kita mohon doa kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, pada tetangga-tetangga kita, pada teman-teman dekat kita, kita mohon doa agar kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian kita saling bermaafan. Ini saling bermaafan, karena salah satu cara pandang yang harus kita tata bahwa ibadah puasa itu adalah syahrul afu, bulan di mana Allah itu menghapus segala dosa. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Karena memang sehingga Rasulullah ini mengajari kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebuah doa yang pantasnya itu hanya dipanjatkan di bulan Ramadan aja. Ini. Menghapus dosa itu ya berarti dosa itu nggak berbekas sama sekali, nggak ada tanggung jawab lagi ketika nanti kita itu berada di yaumul hisab, yaumul jaza, nggak ada pertanggung jawaban lagi. Dosa itu sudah dihapus oleh Allah. Ini. Maaf-maafan itu lebih baik di awal, bukan di akhir. Ya, sebagaimana tradisi yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian yang ketiga muatan doa restu itu adalah kita ini berpamitan kepada warga kita, teman-teman, tetangga, bahwa kita akan benar-benar topo broto. Topo broto ngangsu kawruh di Ramadan itu. Makanya dulu orang-orang Jawa itu ketika puasa itu memang benar-benar puasa itu dijadikan ganti kebiasaan mereka, yang mereka itu senang nyepi, senang bertapa di goa-goa, di hutan, di tempat-tempat yang memang nggak ada orang begitu. Itu oleh para wali dialihkan dengan itikaf, dengan bagaimana menghidupkan Ramadan dalam masjid. Nah, kemudian puncaknya adalah ketika perang Diponegoro itu. Kedahsyatan pasukan Diponegoro itu benar-benar diakui oleh
Belanda. Bahkan saja, hampir saja Belanda bisa terusir dari tanah Jawa. Dan salah satu kelebihan dari pasukan Diponegoro itu adalah ketika bulan puasa itu seluruh pasukan, wabil khusus pasukan intinya yang ada sekitar 10.000 itu wajib untuk itikaf. Ini. Dan semua itu tercatat dalam buku catatan jurnalnya Dr. van der Plas. Di mana memang Belanda ini mengutus dua orang, Dr. Seno Bergronje di Aceh, yang kedua Dr. van der Plas, yang kemudian beliau juga Van der Plas ini diamanai untuk sebagai gubernur jenderal di Tanah Jawa. Dalam catatannya itu, kalau ingin memenangkan perang Diponegoro itu, maka umat Islam harus dijauhkan dari masjid. Umat Islam harus dijauhkan dari ajaran-ajarannya, termasuk tradisi-tradisi yang sedang berlangsung ketika perang Diponegoro itu dengan Topo Broto itikaf di dalam masjid. Ustadz-ustadz semua yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu wali murid, serta anak-anak semua yang saya cintai. Jadi ini penggal sejarah. Oleh karena itu, mari kita semua di dalam 2-3 hari ini bisa saling bermaaf-maafan, karena kita khawatir ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kemudian kita melantunkan zikir-zikir, doa-doa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita masih membawa hak anak Adam, masih memiliki kesalahan-kesalahan terhadap teman-teman kita, kepada kedua orang tua kita, kepada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada tetangga-tetangga kita. Kalau kita masih membawa kesalahan-kesalahan itu, Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita belum menyelesaikannya kepada orang-orang yang bersangkutan yang kita buat salah itu. Ini. Beda kalau salah kita langsung dengan Allah. Cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah akan mengampuni kita. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau salah-salah kita, dosa-dosa kita itu terkait dengan anak Adam, maka kita harus menyelesaikannya. Mudah-mudahan dengan demikian, ini adalah bagian dari husnul adab. Ini. Kemudian kita mencoba juga, yang kedua, menata niat kita. Menata niat kita dengan niat yang benar. Sesungguhnya Islam itu dengan melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kemudian menata niat dengan benar, sesungguhnya sudah separuh syariat ini kita jalankan. Makanya betapa pentingnya niat itu. Oleh karena itu, di samping kita sudah menyelesaikan hak-hak anak Adam, kemudian kita masuk ke Ramadan dengan niat yang benar. Mudah-mudahan dengan demikian kita ini bisa khusyuk, bisa damai, tentram, nyaman untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus memahami bahwa puasa itu adalah melatih diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan. Karena sesungguhnya tidak melakukan hal-hal yang boleh kita lakukan itu bagian terpenting dari perang melawan hawa nafsu. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di dalam bulan Ramadan?" Engkau meninggalkan hal-hal yang
dilarang dan engkau melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Dan kemudian engkau berusaha untuk senantiasa berorientasi berbuat baik, walaupun kebaikan itu hanya seteguk air dan sebutir kurma untuk bersedekah pada orang yang sedang berpuasa. Ustadz semua, Bapak, Ibu, wali murid, serta seluruh keluarga besar Ariful Jadid yang dimuliakan Allah. Jadi kita berupaya sekuat tenaga untuk bagaimana cara berpuasa ala Rasulullah ini. Serta bagaimana cara berpuasa para sahabat, para tabi'in dan tabi'in atau para salafus sholih ini. Kami mengistilahkan dengan prinsip 3-2-1. Jadi hakikat dari berpuasa itu adalah menahan diri dari apa-apa yang diperbolehkan untuk tidak boleh terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini. Nah, kemudian kita punya prinsip bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa di dalam saat 10 awal yang terakhir, kalau misalnya puasa itu dibagi dengan 3 begitu ya, 10 awal, 10 pertengahan dan 10 akhir, maka 10 awal itu katakanlah kita makan 1 piring. Semakin mendekati 10 akhir, kita semakin menguranginya. Dalam istilah kami, 3-2-1. 1 piring, separuh piring, sepertiga piring. Ini. Sehingga kemudian kita benar-benar bisa menghayati makna dari makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah kamu sebelum kenyang. Ini. Jadi ini bagian dari husnul adab. Dan kemudian berikutnya lagi adalah kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Ramadan itu adalah syahrul ilmi, syahrul Quran. Ini. Bagaimana kemudian kita ini bisa lebih dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Ya, kemudian kita itu memahami makna bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ilmu yang ada di muka bumi ini. Semakin kita itu mendekat, semakin kita akan haus dan paham akan isi makna dan hakikat dari isi Al-Quran. Alhamdulillah bahwa kita ini berada di lingkungan, di kultur yang benar, sehingga kita kemudian pada bulan Ramadan ini ada target-target yang terkait dengan bagaimana kita menguatkan ruhiyah kita, bagaimana kita itu menguatkan ilmu-ilmu kita. Wabil khusus ada kewajiban kita harus membuka tafsir dari beberapa ayat, termasuk surat An-Nur, surat Al-Hadid. Mudah-mudahan dengan fasilitas itu kita ini benar-benar bisa memperbaiki kualitas puasa kita. Bukan sekedar target-target berapa kali khatam, berapa juz sehari yang kita baca, yang kita tilawah. Namun di samping itu kita harus mulai memahami isi dan makna Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah sumber dari ilmu yang ada di muka bumi ini. Ustadz semua, seluruh keluarga besar Ariful Jadid yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir yaitu dawamul ikhtisab, yang ketiga, yaitu senantiasa continue kita, senantiasa berkesinambungan kita, mulai dari sebelum Ramadan sampai pasca Ramadan. Kita itu dawamul ikhtisab, rajin berhitung. Bukankah beberapa hadis Rasulullah itu menggunakan kalimat man shoma ramadhana imanan wahtisaban, mangkoma
Ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, senantiasa berhitung sampai mana puasa kita, seberapa nilai puasa kita, kemudian sudah berapa, dan seterusnya. Pokoknya kita hitung amal-amal kita yang bisa menyempurnakan ibadah puasa itu, termasuk dawamul ihtisab. Sudahkah niat kita benar? Sudahkah tata cara kita benar? Sudahkah kita menyempurnakan ibadah puasa dengan amalan-amalan tambahannya, dengan qiyamul lail, dengan qiyamul Ramadan, dengan sholat tarawih, dengan sedekah infak jariyah, dengan menjaga perkataan, dengan tilawah, dengan baca kitab-kitab yang lain, dan seterusnya. Kita harus senantiasa menghitung-hitungnya. Dawamul ihtisab. Karena hanya dengan demikian kemudian Allah itu mampu memberi penilaian bahwa oh, si fulan ini layak dibebaskan dari siksa api neraka. Itqun minan nar. Jadi imanan wahtisaban itu atas dasar iman, dan kemudian kita itu benar-benar mengharapkan ridho dari Allah. Dan kita harus tahu bahwa mengharapkan ridho dari Allah itu nggak lepas dari kita itu mutaba'ah yaumiyah. Nggak lepas dari kita itu senantiasa mengukur sejauh mana amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ustadz semua yang dirahmati Allah, Bapak, Ibu wali murid, serta anak semua yang mudah-mudahan juga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Maka dengan 3 hal tadi, tasyihud tasawur, husnul adab, dan kemudian dawamul ihtisab, mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi hamba-hamba yang beriman, yang lagi melaksanakan ibadah siang di bulan Ramadan, yang kemudian dicatat oleh Allah, dibebaskan dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian kita bisa menyelamatkan sanak saudara kita. Kemudian yang paling akhir, sesungguhnya ibadah puasa dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun itu, kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, dengan tasyihud tasawur, dengan husnul adab, dengan dawamul ihtisab, maka sesungguhnya kondisi yang bagaimanapun, sesulit apapun, kita akan bisa melaluinya. Bahkan saya punya keyakinan bahwa dengan ibadah puasa yang benar, dengan lantunan doa-doa kita yang benar, wabah COVID-19 ini bisa diangkat oleh Allah dengan ibadah puasa kita yang benar. Karena dalam surat Al-Baqarah pun sesungguhnya Allah sudah memberi kita sebuah cara, memberi ancang-ancang untuk membangun sebuah peradaban ketika terjadi wabah, ketika terjadi cobaan dan ujian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kuncinya adalah sabar. Dan sesungguhnya aku akan menguji kepada kalian itu dengan sedikit keburukan, ketakutan, kecemasan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Maka beri kabar gembira bagi orang-orang yang
sabar. Siapakah itu? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka itu dicoba dengan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kalimat ini sesungguhnya satu maknanya, yaitu kita kembalikan semua itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya terjadi ketika kita ini sudah bersabar. Bersabar terhadap musibah itu. Bahkan di awal makro ayat ini, Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Di tema awal makro ayat ini, ketika kita melihat satu ayat, satu makro, itu Allah mengawalinya dengan himbauan, perintah kepada orang-orang yang beriman itu agar menjadikan sholat dan sabar itu sebagai penolong. Nah, dalam kasus pandemi ini, dalam kasus wabah ini, sudahkah kita itu menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong? Kalau boleh saya sederhanakan itu, bahwa intinya sholat itu adalah doa. Sudahkah kita dalam sholat kita itu menyisipkan doa agar kita semua ini, agar keluarga besar kita semua ini dijauhkan dari wabah. Kemudian termasuk dalam konteks sabar itu adalah kita benar-benar menahan diri, sebagaimana yang dianjurkan oleh WHO, pemerintah, dan juga lebih dalam sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena secara contoh bagaimana kita menghadapi wabah ini. Nah, sudah jelas. Semua sudah jelas. Kalau dalam ibadah puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita menyisipkan doa-doa dalam tarawih kita, dalam witir kita, dalam tahajud kita, dengan doa-doa agar kita dijauhkan, agar wabah diangkat oleh Allah. Bukan tidak mungkin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Apalagi kemudian seluruh umat Islam yang ada di dunia ini dengan cara yang sama seperti itu. Allahu Akbar. Insya Allah dengan demikian wabah itu pun akan diangkat dari bumi ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita, semangat kita untuk menggapai hasil yang terbaik di dalam melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan itu. Hasil yang terbaik itu tidak lain adalah kita dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Kita masuk dalam satu catatan bahwa kita adalah salah satu hamba yang dibebaskan dari Allah dari siksa api neraka, kemudian kita dikembalikan oleh Allah sewaktu-waktu kita kembali dalam kondisi, dalam keadaan kembali yang terbaik. Husnul khotimah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, hidayah, inayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuafi nima yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adhimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midata kalimatihi.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi rajab wa sabana wa balikna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.